Ini adalah Poco X3 Pro, HP mid-range keluaran tahun 2021 yang masih saya gunakan sampai detik ini. Gimana nasib HP ini di 2024? Apakah masih ada kasus matot? Dan apakah HP ini masih layak untuk dibeli di 2024? Kita akan bahas di video ini. Poco X3 Pro ini saya beli bulan April tahun 2021, jadi saya sudah menggunakan HP ini selama 3 tahun. Kalau kita hitung bulannya, April 2021 sampai April 2024, genap 3 tahun. Tapi kalau yang kita hitung tahunnya, jadinya 4 tahun. Jadi terserah mau bilang 3 tahun atau 4 tahun. Tapi yang jelas selama menggunakan HP ini, saya belum pernah ngalamin masalah yang sering dikeluhkan banyak orang. Jadi Poco X3 Pro ini awalnya banyak yang ngalamin kasus ghost touch. Buat yang nggak ngerti apa itu ghost touch adalah kondisi di mana layar HP tiba-tiba menyentuh sendiri padahal tidak ada yang menyentuh. Kemudian dari ghost touch muncul masalah yang lebih serius yaitu matot alias mati total. Untungnya kedua masalah tadi nggak saya temukan di HP yang saya pakai ini. Jadi dari awal beli, HP saya ini belum pernah ada masalah. Lalu gimana performa HP-nya setelah 3 tahun pemakaian? Apakah masih enak dipakai harian? Snapdragon 860 dengan RAM 6GB yang ada di Poco X3 Pro ini masih sangat bagus performanya. Untuk kebutuhan saya, HP ini masih cukup oke buat dipakai harian, main game, dan juga untuk bikin konten. Skor Antutunya ada di angka 600 ribuan, di mana skor ini masih sedikit lebih tinggi dibanding HP mid-range 3 jutaan keluaran terbaru. Contohnya Poco X6 5G yang menggunakan Snapdragon 7S Gen 2, skor Antutunya sekitar 500 ribuan. Jadi HP ini walaupun udah lawas tapi masih mumpuni untuk dipakai main game asal nggak matot aja. Selain bisa melibas game-game HP dengan lancar, Poco X3 Pro ini juga sangat oke dipakai main emulator. Contohnya dipakai main emulator PS2 menggunakan Aether SX2. Semua game PS2 bisa dimainkan dengan sangat lancar di HP ini. Troverà lo spazio per tirare? È dentro! Calcio gol per loro! È difficile che adesso buttino via la partita. Nggak lengkap rasanya bahas Poco X3 Pro tapi nggak bahas kemampuan opreknya. HP ini nggak cuman bisa diinstal custom ROM dan custom kernel aja, tapi juga bisa diinstal Windows, contohnya Windows 11. Nggak semua HP Android bisa diinstal Windows. Kebetulan Poco X3 Pro ini adalah salah satu HP yang disupport oleh Renegade Project. Itu sebabnya Windows on ARM bisa dijalankan di HP ini. Nah, kalau udah pakai OS Windows, HP ini berubah fungsinya menjadi PC handheld yang bisa dikantongin. Mau dipakai ngoding bisa, dipakai main game PC via Steam juga bisa. Hebatnya lagi, ini sistemnya dual boot, Windows 11 dan Android. Jadi kalau butuh Android-nya, tinggal flash boot image Android-nya via TWRP, otomatis HP-nya akan booting ke partisi Android. Begitu juga sebaliknya, dari Android ke Windows tinggal booting ke partisi Windows-nya. Buat yang penasaran pengen nyobain install Windows 11 di Poco X3 Pro, saya udah bikin videonya di channel ini. Link videonya bisa dicek di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Oke, lanjut bahas kameranya. Waktu awal-awal punya HP ini, saya sempat mengeluh tentang kameranya. Pada saat itu hasil fotonya itu nggak konsisten, kadang bagus, kadang jelek. Tapi setelah update software, kameranya jadi lebih konsisten. 3 tahun kemudian, saya masih puas dengan hasil kameranya ini. Saya biasanya pakai HP ini untuk bikin video vertikal di YouTube Short dan juga TikTok. Untuk perekaman videonya, dia bisa merekam
merekam hingga resolusi 4K 30 fps dengan kamera belakang. Tapi untuk video vertikal saya selalu gunakan 1080p 60 fps. Hasil videonya bisa dilihat di video short yang ada di channel ini. Kemudian untuk hasil fotonya masih cukup oke untuk kebutuhan saya posting di sosmed maupun posting barang dagangan di Tokopedia. Salah satu alasan kenapa saya masih gunakan HP ini di 2024 karena hasil kameranya masih bagus baik foto maupun video. Lalu gimana dengan kondisi baterainya setelah 3 tahun pemakaian? HP saya ini masih menggunakan baterai original, belum pernah diganti. Kondisi baterainya masih sangat bagus, bisa bertahan seharian penuh. HP ini mempunyai baterai dengan kapasitas 5160 mAh dan support fast charging 33 watt. Jadi pengecasannya nggak butuh waktu yang lama, nggak nyampe sejam biasanya udah penuh. Nah, kalau ngomongin kelemahannya, kelemahan utama HP ini adalah banyaknya kasus ghost touch dan juga mati total. Walaupun nggak semua orang ngalamin masalah ini. Salah satunya saya, dari awal beli belum pernah ngalamin ghost touch, apalagi mati total. Tapi di luar itu, kelemahan yang saya rasakan selama 3 tahun pakai HP ini adalah fitur auto brightness-nya nggak akurat. Waktu buka sosmed sambil rebahan biasanya auto brightness-nya mulai kacau. Kelemahan lainnya waktu dipakai nonton video HDR di YouTube, layar HP-nya tiba-tiba jadi kekuningan. Kemudian banyak fitur di HP ini yang nggak kepake di saya. Contohnya refresh rate 120Hz yang saya gunakan di 3 bulan pertama aja. Selebihnya saya lebih memilih refresh rate 60Hz supaya baterainya lebih awet. Kemudian NFC dan infrared blaster hampir nggak pernah saya pakai. Begitu juga dengan mode 48 megapiksel di kameranya, sama sekali nggak kepake di saya. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Kenapa saya masih pakai HP ini di 2024? Alasannya sederhana, karena HP-nya masih enak dan nyaman untuk dipakai. Kalau HP ini banyak masalah, pasti sudah saya jual. Dari segi performa, HP ini masih cukup oke untuk kebutuhan saya. Kameranya juga bagus, layarnya enak dilihat, dipakai main game lancar, dan yang paling penting kemampuan opreknya sangat bagus. Bisa dual boot dengan OS Windows. Jadi selama 3 tahun pemakaian, saya sangat puas pakai HP ini. Lalu apakah saya merekomendasikan Poco X3 Pro di 2024? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kalau bisa dapat Poco X3 Pro yang kondisinya normal, belum pernah diservis, silahkan dibeli. Tapi hati-hati, di luar sana banyak Poco X3 Pro yang bekas servis, bekas matot, jadi keputusan ada di tangan kalian. Oke, itu dia tadi Poco X3 Pro di tahun 2024. Buat yang pernah pakai HP ini bisa komen di bawah. Dan buat yang pengen nyobain install Windows 11 di Poco X3 Pro bisa cek video yang ini. Segitu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.